Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah jawaban. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen juga. Dan karena tidak ada yang ngasih, jadi kita gaskan dulu dah jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan setelah dia berhasil mengalahkan murid-murid yang berasal dari sekte Dewa Pedang. Di sini Zaufan tidak menghancurkan mereka semua, yang membuat hubungan di antara sekte Mochi dan juga sekte Dewa Pedang tentunya menjadi sangat baik. Dan itu membuat mereka bahkan ketika mereka meninggalkan arena, di sini mereka langsung disambut oleh para penonton. Mereka semua mendapatkan rasa respect yang sungguh luar biasa. Bahkan hal itu juga berlaku kepada pimpinan sekte Xuanlong, yaitu Black Supreme dan juga White Supreme. Bahkan saat ini jujur dia juga dengan bangganya mengatakan kepada rekan-rekannya kalau inilah sikap yang dimiliki oleh Zaufan yang sungguh sangat luar biasa, dan dia akan memberikan rasa hormat dan juga respect kepada siapapun yang memang layak untuk mendapatkannya. Sedangkan di atas arena sendiri saat ini panitia dia juga merasakan kalau ini adalah sebuah pertandingan yang sungguh sangat luar biasa, dan dia juga mengatakan kalau ini adalah hal yang benar-benar edan. Dan di sini panitia dia juga mengatakan kalau saat ini pertandingan dari sekte menengah sudah selesai dan sekarang sudah waktunya bagi sekte tingkat atas yang akan bertanding. Dan di sini panitia juga meminta kepada murid-murid yang berasal dari sekte atas untuk segera naik ke atas arena. Mendengar kalau saatnya sudah bagi mereka untuk segera naik, murid-murid yang berasal dari sekte atas membuat Hu Qingqiu dia berucap, akhirnya giliran kita, ucap dari Hu Qingqiu. Tapi di sini untuk Yelin dia nggak peduli dengan itu semua, dia nggak peduli dengan pertandingan sekte atas di mana dia berujar, pada akhirnya setelah kita berhasil mengalahkan dua lainnya, aku akan menghadapi Zaufan, ucap dari Yelin. Di sini Yelin dia sungguh sangat menantikan pertemuannya dengan Zaufan, tapi dia nggak peduli dengan pertandingan di antara tiga sekte atas lainnya. Mendengar Yelin yang sepertinya meremehkan mereka semua yang berasal dari sekte atas membuat Yanmo tentunya dia tidak suka dong, dan itu membuat Yanmo dia berujar, Yelin, aku tidak tahu seberapa kuatnya dirimu, tapi jangan pernah berpikir kalau kau bisa mengalahkan kami dengan mudah, ucap dari Yanmo. Tapi di sini untuk Yelin yang gak peduli dengan itu semua, di mana Yelin dia berujar, terserah, aku tidak peduli, aku hanya ingin kalian tidak menghalangi jalanku, ucap dari Yelin. Dan di sini Yelin tiba-tiba aja dia pun teringat dengan sesuatu, dan itu membuat Yelin dia berujar, sepertinya aku harus menyapa lawanku dulu, ucap dari Yelin yang kini tiba-tiba saja menghilang, yang membuat Yanmo dia juga ternotis ketika dia melihat Yelin tiba-tiba aja menghilang dalam sekejap mata, dan itu membuat Yanmo dia pun bingung bagaimana bisa dia bergerak secepat ini. Tapi melihat respon yang ditunjukkan oleh Yanmo membuat Hu Qingqiu dia berujar, lihat kan juniorku, dia memang sangat kuat, ucap dari Hu Qingqiu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Zaufan sendiri, dia pun masih aja bengong dan dia mencari di mana sosok yang selama ini mengawasi dirinya. Di mana bocah itu? Apakah dia masih mengawasiku dari kejauhan? Pikir dari Zaufan mencoba untuk mencari Yelin. Tapi di sini Zaufan dia juga merasakan kalau ada seseorang yang mencoba untuk dapat mendekati dirinya, dan ternyata yang mendekati Zaufan adalah Yangsa, di mana Yangsa dia pun sungguh sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Zaufan. Zaufan, kau sangat luar biasa, kau lah kebanggaan dari sekte kita. Zaufan, aku khawatir kalau kau akan menghancurkan murid-murid dari sekte Dewa Pedang tadinya. Kau sungguh luar biasa Zaufan. Untung saja kau tetap tenang, sekte kita masih butuh waktu untuk dapat berkembang, dan kita belum bisa mencari masalah dengan sekte tingkat atas ataupun menengah. Zaufan, kau luar biasa, dan mungkin saja kebaikan yang kau berikan kepada sekte Dewa Pedang akan membuat hubungan perjalanan dan juga jembatan persaudaraan kita jadi melekat, ucap dari Yangsa. Tapi untuk Zaufan, dia nggak peduli dengan itu semua, karena setelah turnamen Nagagara ini selesai, aku akan pergi dari sekte ini. Peduli apa aku dengan sekte ini, ucap dari Zaufan di dalam hati. Namun di sini Zaufan dia juga teringat dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid yang berasal dari sekte Dewa Pedang, dan itu membuat Zaufan dia teringat dengan apa yang dia lakukan dulu, di mana Zaufan dia juga mengatakan kalau di dalam sebuah catatan kuno, sebuah formasi alkimia dan juga seni bela diri yang aku miliki, semua itu dibangun di atas warisan milik Kaisar Iblis yang ada di dalam kehidupanku yang sebelumnya. Tapi orang-orang ini, mereka semua memulainya dari nol, melewati sebuah ujian demi ujian, melewati semua badai untuk dapat menjadi jauh lebih kuat. Dan di kehidupanku yang dulu, aku mirip sekali dengan Shi Tianxiang, ucap dari Zaufan, di mana Zaufan dia juga mengatakan kalau dia pun sama dengan Shi Tianxiang, melawan musuh yang mustahil untuk dapat dikalahkan, terus maju lagi dan lagi, pantang mundur, sampai pada akhirnya aku
bisa mencapai puncak di antara 8 kaisar yang ada di tanah Kudus. Ucap dari Zawan. Dan sekarang melihat bocah-bocah ini memiliki tekad yang sungguh luar biasa seperti apa yang aku miliki dulu. Ini membuat hatiku merasa ada yang bangkit. Bahkan iblis tua seperti diriku masih memiliki kelembutan di dalam hati. Lucu sekali. Ya, dari Zawan. Dan di sini Zawan dia juga berujar dan juga membenarkan apa yang diucapkan oleh Yangsa sebelumnya. Ya, kau benar Yangsa. Saatnya kita memiliki satu sekutu lagi. Ucap dari Zawan. Dan mendengar Zawan yang akan membuat lebih banyak sekutu untuk sekte Moche, tentunya membuat Yangsa dia pun sungguh sangat senang. Zawan, kau sungguh luar biasa. Kau memang terhebat. Ucap dari Yangsa. Sedangkan di sisi lainnya tempat di mana sekte jiwa iblis berada saat ini, mereka mendapatkan sebuah kunjungan dan ternyata yang datang itu adalah Zawan. Di mana Zawan dia mendatang dan bertanya bagaimana kondisi dari kakak pertama mereka. Dan di sini mendengar Zawan yang sangat peduli dengan kakak mereka, tentunya membuat mereka pun berucap terima kasih kepada Zawan yang telah perhatian dengan mereka. Dan itu membuat orang ini dia berujar, saudara Zau, terima kasih atas perhatianmu. Saat ini kakak dia masih belum sadar walaupun kondisinya sudah membaik. Ucap dari bocah ini. Baguslah kalau begitu, sambut dari Zawan. Di sini Zawan sembari memberikan pil tingkat 10 pil Tongtian. Zawan dia berujar, ini ambillah, ini adalah pil tingkat 10 dan ini dapat memperbaiki jiwa yang rusak dan berikanlah kepada kakakmu dan harusnya ini dapat membantunya pulih total. Ucap dari Zawan. Melihat Zawan yang memberikan pil tingkat 10 begitu saja yang berasal dari sekte bawah, tentunya membuat mereka semua pun ternotis dengan apa yang dilakukan oleh Zawan. Tapi di sini mereka tidak mengambilnya hingga membuat Zawan dia pun bingung kenapa orang-orang ini menolak pil tingkat 10 yang dia berikan. Tapi di sini Zawan dia juga kaget ketika ada seseorang yang berujar, saudara Zau, jangan salah paham. Mereka sudah menerima pil tingkat 11 dari diriku. Dan karena kakak mereka juga sudah selamat, mereka tidak akan mau menerima pil tingkat 10 dari dirimu. Ucap dari Yelin yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang dari Zawan. Dan itu membuat Zawan tentunya dia ternotis karena Zawan tidak merasakan kedatangan dari Yelin. Dan itu membuat Zawan dia berujar, anak ini sejak kapan dia ada di belakangku? Pikir dari Zawan. Tapi mendengar dan juga melihat sikap Zawan yang terlihat cukup sombong membuat Yelin dia berujar, hei saudara Zau, jangan serakahlah jadi orang. Ucap dari orang ini yang membuat Zawan dia pun sadar kalau ternyata selama ini sosok yang mengawasi dirinya adalah bocah tengil ini. Karena Zawan dia dapat merasakan aura yang sangat kuat yang berasal dari orang ini. Bahkan untuk Yelin dia juga berujar, hei saudara Zau, sepertinya ini adalah pertemuan pertama kita. Dan aku adalah Yelin. Kenalkan, aku Yelin. Dan aku sangat ingin melawan dirimu, sang pewaris binatang suci. Ucap dari Yelin yang membuat Zawan apa? Pewaris binatang suci? Jangan-jangan, hei tunggu, apakah dia sama seperti Gusantong? Pikir dari Zawan. Dan jika itu benar tentunya ini akan sangat merepotkan bagi Zawan. Tapi melihat Zawan yang bengong membuat Yelin dia berujar, hei Zawan, kenapa? Kenapa kau bengong? Hei Zawan, siapapun gurumu itu, kita ini jenis orang yang sama loh. Ucap dari Yelin yang membuat Zawan, apa? Jenis orang yang sama? Jadi dia ini manusia kah? Dan jika dia memang manusia, harusnya ini lebih mudah. Ucap dari Zawan, setidaknya dia bukanlah monster seperti Gusantong. Harusnya aku masih bisa menghadapinya. Ucap dari Zawan. Tapi di sini Zawan dia juga menyadari kalau tingkat kultivasi yang dimiliki oleh Yelin ada di atas dirinya. Dan di sini Zawan mencoba untuk dapat menyambut salam yang diberikan oleh Yelin. Tapi ketika Zawan yang menyambut lengan Yelin, tiba-tiba aja ditarik sama Yelin. Dimana Yelin dia juga berujar, saudara Zau, kau ini sombong sekali. Kenapa kau diam saja? Jangan-jangan, hei, apakah kau takut? Binatang suci, mana mungkin takut? Mereka semua hidup dari pertarungan. Dan kita adalah pewaris bintang suci. Omong kosong kalau kau takut. Ucap dari Yelin. Oh ya, Zawan, siapa gurumu? Petir ungu yang kau gunakan, apa itu? Ucap dari Yelin yang membuat Zawan dia pun sadar kalau bocah ini masih terlalu polos. Dan itu membuat Zawan dia berujar, oh jadi itu adalah kau, saudara Yelin. Siapa gurumu? Ucap dari Zawan yang justru malah nanya balik yang membuat Yelin, aku tanya duluan loh, kenapa kau malah bertanya kepada aku? Ucap dari Yelin yang kesal ketika Zawan malah ditanya, nanya balik. Namun untuk Zawan dia tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Yelin. Justru Zawan dia mengatakan kalau dia sudah beberapa hari ini bertanding dan harusnya Yelin tahu siapa guru dari dirinya. Ucap dari Zawan yang membuat Yelin dia menyadari betul kalau Zawan ini sungguh sangat berhati-hati. Meskipun
Tadi aku memancingnya, tapi kadang aku bisa melihat kalau dia menggunakan kekuatan fisik. Tapi dia juga menggunakan kekuatan petir ungu. Terus ada sebuah serangan gelombang dari matanya. Kekuatan macam apa ini? Hei, dia ini bukan seperti binatang suci ya, tapi bagaimana dia bisa memilikinya? Tapi kekuatannya sebanding dengan kami. Ucap dari Yelin yang bingung dengan Zhao Wan, karena Zhao Wan memiliki segalanya. Karena biasanya binatang suci mereka fokus kepada satu serangan, seperti ya kayak siapa ya? Kayak Gusantong kan. Kilin itu fokus dengan kekuatan fisik, atau petir ungu, Phoenix, atau si Kunpeng api biru, atau ini si Naga biasanya kan punya satu kekuatan khusus gitu. Tapi kenapa Zhao Wan punya semuanya, dan itu tentunya membuat Yelin jadi bingung siapa ini Zhao Wan sebenarnya. Udah selesai untuk part kali ini untuk jawaban, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Bye. Thank you. Jawaban besok lagi ya. Bye. Thank you. Bye.